Shalom bagi kita semua. Beberapa pekan terakhir ini berita yang sedang viral mengenai dua crazy rich Indonesia yang memiliki harta ataupun aset cukup fantastis. Bahkan mereka menyentuh di angka ratusan miliar rupiah. Nah, saudaraku yang terkasih, mereka ini adalah anak-anak muda yang dikategorikan kaya sekali, memiliki mobil yang mewah, branded yang sangat luar biasa, bahkan outfit mereka bisa mencapai ratusan juta apa yang mereka kenakan. Nah, menarik untuk kita bahas kedua crazy rich Indonesia ini, yang satu asal Medan, yang satu asal Bandung, yang umurnya cenderung masih muda di sekitaran 23 sampai 26 tahun. Nah, saudara, mereka sebelum ditetapkan menjadi tersangka adalah orang-orang yang cukup baik. Mereka suka berdonasi. Mereka suka membagi-bagikan uang. Mereka sering melakukan giveaway, bahkan menolong artis-artis dengan nilai-nilai yang cukup luar biasa. Ada yang diberikan cuma-cuma sebesar 1 miliar, bahkan ada yang dikasih barang branded yang harganya ratusan juta. Itu mereka lakukan. Tidak jarang juga mereka menampilkan di media-media mereka menolong orang-orang yang di pinggir jalan, membagi-bagikan duit kepada pemulung ataupun kepada tukang-tukang bersih, membagi-bagikan sumbangan kepada orang yang terkena bencana. Mereka melakukan itu. Mereka mengerjakan itu. Nah, pertanyaannya, apakah dengan perbuatan-perbuatan mereka yang terlihat sungguh amat beramal ini dapat membebaskan mereka dari hukuman, dapat menolong mereka untuk tidak dipenjara? Ternyata tidak bisa. Apa yang mereka lakukan tidak bisa menolong mereka dari tuntutan hukum yang sedang mereka jalani. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, perbuatan baik seseorang itu tidak bisa menyelamatkan dia. Perbuatan baik seseorang itu tidak bisa menutupi satu pelanggaran. Ingat baik-baik, 1000 kebaikan tidak bisa menghapus satu hukuman. 1.000.000 amal ibadah tidak bisa mengurangi hukuman pelanggaran. Nah, sehingga di kekristenan kita menganut keyakinan bahwa orang yang diselamatkan itu bukan karena mereka berbuat baik. Orang yang dimenangkan itu bukan karena perilaku mereka berkenan di hadapan Tuhan, melainkan mereka diselamatkan oleh karena kasih karunia. Mereka dimerdekakan oleh karena anugerah yang berlimpah daripada Tuhan. Sehingga ada tertulis, engkau diselamatkan bukan karena perbuatan baikmu, bukan karena hasil usahamu, tetapi oleh karena pemberian Tuhan, cuma-cuma. Karena begitu besar kasihnya kepada kita. Jadi jangan pernah berpikir engkau melakukan kebaikan, melakukan 1000 kebaikan maka engkau akan dibebaskan dari hukuman dosa. Engkau melakukan jutaan amal, engkau akan dibebaskan dari tuntutan hukum-hukum yang sudah ditetapkan. Tidak bisa. Hukum tetaplah hukum, pelanggaran tetaplah pelanggaran, dan mereka berjalan sesuai dengan mekanismenya. Orang yang berdosa, orang yang jauh dari Tuhan, orang yang menyangkal Yesus, tidak ada anugerah pada dirinya. Orang jahat yang menerima Yesus, orang durhaka yang menerima Yesus, mereka akan mengalami keselamatan. Oleh karena keselamatan itu, perlahan-lahan mereka akan merubah perilakunya, merubah pola hidupnya,
lambat laun menjadi berkenan pada Tuhan. Bersyukurlah menjadi orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia, yang menerima anugerah yang berlimpah daripadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.